Kita semua pasti berdoa kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan ada cara yang lebih tepat untuk melakukannya? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas soal adab berdoa. Gimana sih cara mengetuk pintu langit yang benar, supaya setiap permintaan kita itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi benar-benar sampai dan didengar? Jujur deh, kita semua pasti pernah ada di fase ini kan? Udah ngangkat tangan, udah memohon dengan sangat sungguh-sungguh, tapi kok rasanya doa kita itu kayak mental gitu aja. Kayak ada tembok nggak kelihatan yang menghalangi. Nah loh, kenapa ya bisa gitu? Gimana kalau saya bilang doa itu ibarat sebuah pintu yang terkunci rapat, dan untuk membukanya kita butuh kunci yang pas. Ternyata memang ada adab dan urutannya yang perlu kita perhatikan. Yuk kita cari tahu kunci-kunci pertamanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, 3 adab pembuka doa. Jadi, sebelum kita langsung to the point minta ini itu, ada 3 langkah awal yang krusial banget. Anggap aja ini semacam salam pembuka yang sopan sebelum kita menyampaikan hajat kita. Langkah pertama, ini dia yang paling dasar tapi justru sering banget kita lewati. Sabar, jangan buru-buru langsung minta. Coba deh, kita mulai dulu dengan mengagungkan Allah, memuji kebesarannya. Setelah itu, baru kita lanjutkan dengan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kunci pembuka yang menunjukkan rasa hormat dan syukur kita. Hadis ini jelas banget kan? Bahkan ada ceritanya loh. Nabi pernah melihat seseorang yang langsung berdoa tanpa pembukaan. Dan beliau bilang, orang ini tergesa-gesa. Wah, dalam ya. Jadi, pelajaran pentingnya adalah jangan gerusa-gerusu, mulailah dengan adab yang benar. Oke, lanjut ke adab yang kedua. Yang ini soal sikap fisik kita saat berdoa. Yuk, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Ini tuh bukan sekedar gerakan biasa. Ini adalah bahasa tubuh kita. Sebuah gestur yang menunjukkan kerendahan hati kita sebagai hamba. Seakan-akan kita bilang, ya Allah, hamba benar-benar butuh dan pasrah di hadapan-Mu. Dan coba deh kita renungkan betapa indahnya motivasi di baliknya. Ada hadis yang menyebutkan kalau Allah itu maha malu. Dia malu kalau melihat tangan hambanya sudah terangkat memohon, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong. Masya Allah. Ini motivasi yang luar biasa banget kan? Dan ada pembuka yang ketiga yang gak kalah penting juga. Ini menyangkut soal kondisi batin dan lisan kita. Jadi berdoalah dengan suara yang lembut, lirih saja. Gak perlu teriak-teriak, karena Allah maha mendengar. Tapi yang jauh lebih penting dari volume suara adalah keyakinan di hati. Hati kita harus 100% yakin doa itu akan dikabulkan, tanpa ada keraguan sedikit pun. Al-Quran sendiri yang secara langsung memerintahkan kita, berdoalah dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi ini bukan sekedar aturan, tapi lebih ke cara kita membangun koneksi yang intim dan personal saat berkomunikasi dengan Tuhan. Baik, setelah 3 adab pembuka kita pegang, sekarang kita naik level ke 2 syarat krusial. Ini bisa jadi faktor penentu banget loh, yaitu soal waktu dan sesuatu yang mungkin sering kita lupakan, harta. Pernah dengar kan, ada yang namanya waktu-waktu emas, waktu-waktu mustajab, di mana pintu langit katanya terbuka lebar. Misalnya di sepertiga malam terakhir, saat kita sujud, di antara azan dan iqomah, sepanjang hari Jumat, dan bahkan saat hujan turun. Nah, momen-momen berharga ini jangan sampai kita sia-siakan. Oke, kita sudah melakukan semua adab, memilih waktu yang paling pas. Tapi, hati-hati, ada satu penghalang fatal yang bisa bikin semua usaha kita jadi sia-sia. Kira-kira apa ya? Jawabannya ada di hadis ini. Dan ini benar-benar menusuk banget. Coba bayangkan, seorang musafir yang udah kusut lagi dalam kesulitan, mengangkat tangan ke langit memohon, tapi ternyata makanan, minuman, dan pakaiannya semua berasal dari sumber yang haram. Nabi pun bertanya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ini kayak tamparan keras yang mengingatkan kita kalau rezeki yang halal itu syarat mutlak, nggak bisa ditawar. Nah, sekarang mari kita bahas kunci terakhir, yang mungkin ini adalah bagian paling menentukan, soal mindset dan mental kita dalam berdoa. Penyakit kita nih seringnya gini, berdoa hari ini maunya besok langsung terkabul. Ketika seminggu, sebulan berlalu tanpa jawaban, kita mulai down, putus asa, dan berhenti meminta. Nah, sikap kayak gini inilah yang disebut terburu-buru dalam konteks doa. Justru ini yang jadi penghambatnya. Hadis ini ngejelasin dengan gamblang apa itu terburu-buru, yaitu ketika kita mulai mengeluh dan bilang, aku sudah berdoa, tapi kok belum dikabulkan juga? Sikap meragukan inilah yang justru bisa menjadi tembok penghalang. Jadi kuncinya apa? Terus meminta dengan sabar, dengan keyakinan penuh,
dan serahkan hasilnya kepadanya. Sebagai penutup, mari kita bahas satu praktik yang sering kita lihat dan kadang jadi perdebatan, mengusap wajah setelah berdoa. Ini sebetulnya dianjurkan atau sebaiknya ditinggalkan? Yuk kita lihat pandangan para ulama. Ternyata, ada dua pandangan utama di sini. Sebagian ulama menganjurkan. Alasannya, meskipun riwayat-riwayat hadisnya secara individu itu lemah, tapi karena jumlahnya banyak, mereka jadi saling menguatkan hingga dianggap cukup baik untuk diamalkan. Di sisi lain, sebagian ulama lain tidak menganjurkan, karena menurut mereka tidak ada satupun riwayat yang benar-benar kuat, maka lebih utama untuk ditinggalkan. Jadi, poin pentingnya adalah, ini masuk ke ranah ijtihad ulama atau perbedaan penafsiran yang sah. Sikap terbaik dari kita adalah saling menghormati. Baik yang mengusap wajah maupun yang tidak, keduanya sama-sama punya dasar argumen. Jadi, kita tidak perlu saling menyalahkan. Dan untuk menutup pembahasan kita, mari kita renungkan pertanyaan ini. Doa adalah bukti kelemahan kita dan pengakuan akan kekuatan Allah. Dia tidak pernah lelah atau bosan mendengar setiap keluh kesah kita. Pertanyaan besarnya justru kembali kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang terlalu cepat lelah dan bosan untuk terus mengetuk pintunya?